Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bermajelis untuk tafaqquh fiddin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dan ilmu mengenai halal haram, ilmu mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang urgent di dalam kehidupan kita, karena jamaah Al-Qur'an ini diturunkan sebagai tuntunan, sebagai pedoman bagi kehidupan kita yang kita minta tiap hari di dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di antara tafsiran daripada siratal mustaqim adalah Al-Quran. Tunjukkanlah kami tentang Al-Quran, tentang ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan majelis kita ini tentunya salah satu upaya kita dalam tafaqquh fiddin, salah satu upaya kita dalam mempelajari Al-Quran agar kita masuk dalam kategori khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarinya. Belajar Al-Quran ini mencakup banyak hal, tahsin, tafsir, tahfidz dan lain sebagainya. Barakallahu fikum jamaah. Terakhir kemarin kita membahas ayat yang ke-65, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kalian telah tahu mengenai orang-orang yang melampaui batas dari golongan kalian, yang melampaui batas yang berkaitan dengan hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Jemaah, diriwayatkan bahwasanya di antara Bani Israel itu ada yang tinggal di tepian pantai. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang tinggal di tepian pantai, ya mayoritas di antara mereka mata pencahariannya adalah nelayan, baik itu dengan jaring, dengan jala dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala uji keimanan mereka, Allah Subhanahu wa taala uji ketaatan mereka. Mereka dilarang oleh Allah untuk beraktivitas di hari Sabtu. Dan di hari Sabtu itu, ataupun sedangkan di hari Sabtu itu, ikan-ikan sangat melimpah. Di luar hari Sabtu ya ikan ada jemaah, tapi tidak semelimpah hari Sabtu. Di hari Sabtu itu banyak sekali ikan-ikan, namun mereka dilarang berkegiatan di hari Sabtu. Ini sebagai ujian. Apakah Bani Israel tersebut taat kepada Allah, taat kepada syariat Nabi Musa atau tidak? Maka di antara mereka atau mayoritas dari orang yang berada di kampung tersebut, mereka mengakali memasang jaring di malam Sabtu dan diambil
di malam Ahad. Hal ini adalah bentuk ngakali syariat Allah. Karena substansinya ikan tersebut terjaring di hari Sabtu. Substansinya adalah mereka tetap ada sesuatu yang mereka lakukan di hari Sabtu. Jadi perburuan itu tetap substansinya terjadi di hari Sabtu. Jadi ini adalah bentuk Bani Israel ngakali syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, atau Allah Subhanahu wa taala azab hukum mereka. Ya, Allah berkatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian sebagai monyet-monyet ataupun kera-kera yang terhina. Jemaah sekali lagi, ayat ini memang berbicara tentang Bani Israel. Akan tetapi ayat ini juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak ngakali syariat. Ya, yang paling banyak itu biasanya urusan riba, jemaah. Diakali sana sini dengan bahasa yang indah, bunga, faidah dan lain sebagainya, intinya ya riba. Ya, jadi kita perlu ya hati-hati, jangan sampai karena kecerdasan yang berlebih kemudian kita sampai gunakan untuk ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada kita kecuali untuk kemaslahatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita melakukan sesuatu kecuali karena sesuatu tersebut berbahaya bagi kita, kecuali karena hal tersebut sangat bermandarat bagi kita. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan atau tidak mengizinkan sebuah hal terhadap kita kecuali hal tersebut mengandung faidah, mengandung manfaat yang begitu besar pada kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Azizun Hakim, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kita beriman bahwasanya Allah itu bikulli syai'in alim, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kalau kita beriman terhadap sifat ilmunya Allah, kalau kita beriman bahwasanya Allah itu bijaksana, maka kita taslim terhadap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih-lebih perkara-perkara yang ghairu ma'kulatul makna, ghairu ma'kulatil makna, yang ibadah mahdhah. Ya, lebih-lebih seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, terkadang ada sebagian kalangan yang ingin mengotak-atik ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah urusan waris, di antaranya urusan jilbab, di antaranya banyak hal. Ini kita perlu hati-hati, ma'asyiral muslimin. Ya, kita perlu hati-hati agar kita tidak menjadi orang yang ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di dalam persyarikatan kita ada istilah purifikasi. Ya, kita mengambil ataupun beribadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, sebagaimana aslinya. Ya, kita mengamalkan sesuatu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kita lakukan. Ketika Rasulullah melarang, ya, maka larangan tersebut kita hindari. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin." Maka kami jadikan ya hal tersebut sebagai pelajaran, sebagai peringatan bagi daerah-daerah ataupun bagi orang-orang yang ada pada masa itu ataupun orang-orang yang datang di kemudian hari. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan nakalal lima baina yadaiha nakalal lima baina yadaiha, maksudnya adalah sebagai peringatan bagi kampung yang ada di depan daripada kaum yang diadab tersebut atau kampung yang ada di belakangnya.
Sebagian tafsir menerangkan bahwasanya sebagai peringatan bagi kaum yang semasa dengan mereka dan kaum-kaum yang datang setelah mereka. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga sebagai peringatan, sebagai mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, diriwayatkan ataupun disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya kaum-kaum yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet, dan nanti di dalam keterangan lain, di dalam ayat lain, di antara mereka ada yang dirubah menjadi babi. Sebagian ulama tafsir mengatakan para pemudanya diubah menjadi monyet, sedangkan orang-orang tuanya diubah menjadi babi. Kenapa? Karena orang tua itu seharusnya lebih bijak, seharusnya lebih bertakwa, seharusnya lebih paham. Akan tetapi mereka ikut melakukan pelanggaran, maka hukumannya lebih menghinakan. Makanya diazab, diserupakan ataupun diubah menjadi babi. Sampai-sampai jemaah disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, ya kampung-kampung sebelahnya itu datang di perkampungan yang orangnya diubah wujudnya menjadi kera dan babi. Kemudian orang-orang yang ada di kampung sebelah tadi bisa mengetahui ini fulan. Ya, ketika ada monyet atau ketika ada kera datang, kemudian orang yang berasal dari kampung sebelah mengatakan, "Wahai kera, bukankah engkau dulu adalah fulan bin fulan bin fulan?" Kemudian kera tersebut mengangguk. Ya, dan ma'asyiral muslimin, kaum-kaum yang diubah tersebut tidaklah berketurunan. Memang ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan bahwasanya kera-kera tersebut, babi-babi tersebut beranak pinak. Kemudian kera yang ada ini diantaranya adalah keturunan daripada kera-kera ataupun daripada manusia yang diubah wujudnya menjadi kera. Namun pendapat yang sahih daripada tafsiran ini adalah manusia yang diubah wujudnya tersebut hanya bertahan hidup beberapa hari, kemudian mereka semuanya mati. Artinya tidak berketurunan. Dan ma'asyiral muslimin, monggo diperhatikan bagian ayat kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadi mereka lebih hina daripada kera asli. Karena kalau kera asli, monyet asli, ya memang Allah ciptakan bentuknya seperti itu. Tapi kalau yang ini wujudnya menjadi kera adalah dikarenakan hukuman ataupun dikarenakan iqab sebab pelanggaran-pelanggaran mereka. Ya. Dan ini tentunya harus menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ma'asyiral muslimin, seorang muslim yang cerdas itu hendaknya bisa mengambil pelajaran dari orang lain, dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Jangan sampai kita terjerembab pada lubang yang sama untuk kedua kalinya, atau jangan sampai kita jatuh pada jebakan yang kita tahu bahwasanya pernah ada orang yang jatuh pada jebakan tersebut. Maka ini ayat ini ataupun keterangan ini sebagai pelajaran wa mau'izatal lil muttaqin. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 67, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi. Lantas kaum tersebut mengatakan, atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Kata Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh para ulama bahwasanya dahulu di zaman Nabi Musa ada satu kasus pembunuhan. Jadi pembunuhan terjadi bukan hanya di zaman-zaman modern jemaah.
Bahkan dulu di zaman Nabi Adam, ya kita ketahui salah satu anaknya terbunuh, yang mana pelakunya adalah saudaranya sendiri. Kemudian begitu pula di zaman Nabi Musa ini, ya. Jadi ceritanya ada orang yang sangat kaya. Ini sebagaimana dituturkan oleh sebagian ulama. Ada orang yang sangat kaya, yang mana orang ini dibunuh oleh keponakannya. Ya, sebagian riwayat mengatakan keponakan dibunuh oleh pamannya. Ya, tapi kita mengambil orang ini dibunuh oleh keponakannya. Kenapa dibunuh jemaah? Agar cepat mendapatkan warisan. Jadi lagi-lagi harta, lagi-lagi warisan. Karena memang warisan itu Masya Allah, ya, kalau tidak diatur secara benar, secara syar'i, banyak menyebabkan mafsadat, ya, banyak menyebabkan hal-hal yang buruk. Berapa banyak jemaah rumah tangga ataupun persaudaraan putus gara-gara warisan. Dan kami pernah melihat ataupun mendapati kasus sampai sihir menyihir, santet menyantet dengan saudara kandung gara-gara apa? Gara-gara warisan. Dalam ayat ini, jadi ada orang yang sangat kaya pada kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh keponakannya. Namun keponakannya tidak ngaku. Sehingga kalangan Bani Israel tersebut saling tuduh. Ya, kamu membunuh, tidak, kalian membunuh, dan lain sebagainya. Saling tuduh menuduh. Kemudian perkara ini dibawa ke hadapan Nabi Musa agar diselesaikan oleh Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih, ataupun Allah memerintahkan agar Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk menyembelih sapi. Sebenarnya sederhana jemaah. Hendaknya Bani Israel menyembelih sapi, selesai. Tapi Bani Israel mengatakan, "Atattakhiduna huzwa?" Wahai Musa, apakah engkau ingin menjadikan kami bahan olok-olokan? Ini ada orang terbunuh, engkau malah nyuruh kami nyembelih sapi. Apakah engkau ingin membuat kami bahan olok-olokan? Ini termasuk kurang ajarnya Bani Israel. Masa dengan nabinya seperti itu? Masa dengan nabinya tidak percaya? Hendaknya ketika diperintah oleh nabinya sam'u wa ta'ah, mendengar dan melaksanakan. Tapi inilah Bani Israel justru menuduh Nabi Musa, ya, menjadikan mereka bahan olok-olokan. Nabi Musa mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang bodoh. Sebagian ulama tafsir, diantaranya Syekh As-Sa'di, mengatakan karena diantara ciri orang bodoh itu berbicara tanpa faidah. Artinya apa? Nabi Musa di sini berbicaranya beneran, bukan omong kosong tanpa faidah. Jadi di antara ciri orang bodoh itu ngedabrus jemaah. Okay? Ngomong tidak ada faidahnya. Okay? Ngalor ngidul tidak ada faidahnya. Maka hendaknya sebagai seorang muslim, jadi ketika berbicara yang baik, berbicara yang ada manfaatnya, karena kata-kata yang kita keluarkan itu dicatat oleh malaikat jemaah. Ya, dicatat oleh malaikat. Dan kalau akan ditunjukkan di hadapan kita saat proses hisab nanti. Kalau ternyata kata-kata tersebut banyak dosanya, banyak kandungan dosanya, celaka kita. Ya. Kalaupun kata-kata tersebut tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pahala, paling tidak waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini jadi di antara ciri orang bodoh adalah berbicara tanpa faidah. Kemudian di antara kenapa Nabi Musa mengatakan a'udzubillahi an akuna minal jahilin? Karena di antara ciri orang bodoh itu jemaah adalah sering mengolok-olok. Kita mungkin boleh tidak sependapat, tapi jangan sampai kemudian kita menjatuhkan, jangan sampai kemudian kita mengolok-olok, jangan sampai kemudian kita menjadikan orang lain sebagai bahan olok-olokan kita. Kita pun kalau mengkritik, kritik dengan elegan, kritik dengan cara yang baik. Kalaupun kita mau menyampaikan pendapat, sampaikan dengan cara yang baik. Adapun mengolok-olok, maka itu adalah ciri orang yang bodoh. Dan Nabi Musa berlindung
dari ataupun berlindung agar tidak menjadi orang yang bodoh. Makanya ketika dituduh, wahai Musa, apakah engkau ingin membuat kami olok-olokan? Tidak, aku tidak bodoh. Mengapa aku membuat olok-olokan kalian? Nah ini, Ma'asyiral muslimin, Bani Israel tidak hanya menuduh Nabi Musa menjadikan mereka bahan olok-olokan, tidak. Tapi Bani Israel mengatakan, qalu du'u lana rabbak. Mereka Bani Israel mengatakan, wahai Musa, ud'u lana rabbak. Berdoalah kepada Tuhanmu, ya. Mohonlah kepada Tuhanmu. Ini kita cermati jemaah. Kurang ajarnya Bani Israel mengatakan mohonlah kepada Tuhanmu. Seakan-akan Tuhannya Nabi Musa bukan Tuhan mereka. Kita lihat redaksi para sahabat ketika berbicara kepada Rasulullah. Ya, tidak pernah para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu. Tapi para sahabat mengatakan, Rabbana, Tuhan kami. Ya, Tuhan kita wahai Rasulullah. Tapi Bani Israel tidak. Bani Israel mengatakan Rabbak, Tuhanmu wahai Musa. Jadi seakan-akan bukan Tuhan Bani Israel juga. Bani Israel mengatakan, wahai Musa, ud'u lana rabbak. Ya, mohonlah kepada Tuhanmu, yubayyin lana mahi, agar Tuhanmu menerangkan kepada kami apa yang dimaksud dengan sapi di sini. Rinciannya bagaimana wahai Musa? Sapi itu banyak. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr awanum baina dzalik. Musa mengatakan, innahu yaqul, bahwasanya Allah berfirman, innaha baqarah, sesungguhnya sapi tersebut adalah sapi yang la faridu wa la bikr, tidak tua dan juga tidak pula kecil. Tidak tua dan tidak pula terlalu muda, sedengan. Ya, jadi sedang. Awanum baina dzalik, ya, sedang, ya, tidak tua, tidak terlalu muda, ya, pertengahan di antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Hendaknya kalian wahai Bani Israel mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Ringkas sebenarnya jemaah. Disuruh nyembelih sapi, sudah nyembelih, perintah dari Nabi. Tapi satu, ya, respon dari Bani Israel menuduh Nabi Musa menjadikan mereka bahan olok-olokan. Nomor dua, mereka terlalu rewel. Sehingga apa? Sehingga diberi syarat oleh Allah. Sebenarnya yang penting sapi selesai. Mau sapi warna ini, warna itu, laki-laki, perempuan, mau tua, mau muda, selesai jemaah. Banyak, gampang. Tapi ketika mereka terlalu rewel, maka dipersempit. Sapi yang tidak tua, tidak muda, sedang-sedang. Ya. Dan semakin banyak kriteria, itu semakin sulit untuk mencapainya jemaah. Ini, jadi kriteria pertama adalah la faridu wala bikr. Tidak tua, tidak terlalu muda, awanum baina dzalik. Nah, ini sudah mulai sempit ini cakupannya. Yang awalnya mutlak yang penting sapi, sekarang ada kriterianya. Kemudian tidak cukup itu, Bani Israel ya mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Bani Israel mengatakan, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar menerangkan kepada kami warna dari sapi tersebut. Nah, ini lebih rewel lagi jemaah. Ya. Maka qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Musa mengatakan, innahu yaqul, bahwasanya Tuhan kita Allah berfirman, innaha baqarah, sapi itu adalah sapi yang safra, sapi kuning. Kira nganten belum berangsi wonten mboten sapi kuning niku nggih. Nek mboten dicet. Nggih. Sapi nek mboten putih, ten mriki nek mboten putih, ireng nggih coklat atau abang. Tapi nek sapi kuning semenjak kula urip ten nggih ten daerah Laren niki dereng nate menjumpai sapi kuning. Ya. Tapi inilah hukuman ataupun teguran kepada Bani Israel ketika mereka tidak segera melakukan perintah, justru mereka rewel, maka kriterianya ditambah lagi. Cari sapi kuning, tidak sekedar kuning jemaah.
Tidak sekedar safra'u, tapi safra' yang faqi'ul launuha. Kuning yang kuning cerah. Kuning yang kuning ya benar-benar kuning. Ya, tidak ada belontang hitam, tidak ada putihnya, tidak ada merah, tidak, kuning-ning, ya. Tasurrun nadhirin. Yang mana kuningnya ini menjadikan orang yang melihat senang. Nah, jadi semakin sempit lagi. Yang awalnya sapi begitu saja mutlak, kemudian dipersempit. Sapi yang sedang, tidak tua, tidak muda, dipersempit lagi. Sapi yang warnanya kuning. Ya, sapi yang warnanya kuning, yang mana kuningnya itu membuat orang senang untuk melihatnya. Ya, kuning tua, kuning yang cerah, kuning yang membuat orang senang untuk memandangnya. Qalu du'u lana, tidak berhenti di situ jemaah. Ya, Bani Israel mengatakan, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, agar menerangkan kepada kami, ya, sapinya itu sapi bagaimana? Sapi yang sedang, sapi yang kuning, nah yang bagaimana lagi? Ya, maka kemudian mereka mengatakan innal baqara tasyabaha alaina, karena sesungguhnya kriteria sapi tersebut masih belum jelas bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan kita insyaallah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi seakan-akan sebelumnya belum mendapatkan petunjuk. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, apa yang difirmankan oleh Allah tersebut masih bukan sebuah petunjuk. Ini kekurangan ajaran lagi jemaah. Ya, maka Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatul la syiyata fiha. Musa mengatakan innahu yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratul la dzalulun tuthirul arda. Sapi tersebut, sapi yang sedang, sapi yang warna kuning, yang tidak digunakan untuk membajak tanah. Wala taskil harth, yang tidak digunakan untuk ngairi. Ya, ibaratnya mboten digunakan, mboten kangge nyingkal, mboten kangge ngangsu. Oke. Jadi ini sapi yang istimewa. Musallamatul la syiyata fiha. Ini sapi yang sehat, sapi yang tidak cacat, musallamah, sapi yang tidak cacat, la syiyata fiha, yang tidak ada belangnya. Ya. Qalul ana ji'ta bil haqq. Bani Israel mengatakan, al-ana ji'ta bil haqq. Wahai Musa, sekarang ini engkau baru menerangkan yang sebenarnya. Berarti seakan-akan apa? Sebelumnya Musa tidak menerangkan sebenarnya. Ya, ini sebuah tuduhan kepada seorang nabi. Fadzabahuha, maka Bani Israel ini menyembelih sapi tersebut. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja atau nyaris mereka tidak bisa melaksanakan. Disebutkan jemaah di dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya ketika Bani Israel tersebut diberikan kriteria sapi yang hendaknya mereka sembelih, mereka kelabakan mencari sana sini. Karena sekali lagi mencari sapi dengan kriteria seperti ini tidak sulit jemaah. Mencari sana sini tidak diketemukan. Makanya disampaikan wa maka tu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan karena sulit mencari sapi seperti itu. Nah, ini terlalu menyulitkan diri sendiri. Diriwayatkan bahwasanya sapi tersebut didapatkan pada seorang anak yatim. Ya, dan hanya ada di situ. Kemudian sapi tersebut didapatkan dengan harga yang sangat-sangat mahal. Nah, ini resiko ketika kita terlalu rewel, ketika kita terlalu mempersulit diri. Hasilnya apa? Sulit sendiri kita. Ini pelajaran bagi kita. Ma'asyiral muslimin, bayangkan jemaah, ketika jenengan punya anak kemudian diperintah ngenyangi seperti ini, atau menjadi takmir atau menjadi ranting, kemudian punya anggota seperti ini modelnya. Saya yakin jenengan akan segera beruban sebelum waktunya. Jemaah, Nabi Musa itu memang diuji betul oleh Bani Israel.
Bayangkan ketika masih di Mesir, ketika proses mau eksodus, ketika proses mau menyeberangi Laut Merah, ketika sudah menyeberangi Laut Merah, diajak terus ke Baitul Maqdis, tidak mau, sampai dihukum 40 tahun berada di Ardut Tih, padang pasir yang begitu membingungkan. Kemudian ketika diberikan makanan manna wassalwa, mereka minta yang lain. Kemudian mereka menyembah sapi. Kemudian mereka durhaka kepada Nabi Harun. Ya, ayat-ayat yang pernah kita bahas. Kemudian mereka minta bisa melihat Allah. Coba jenengan rasakan jemaah, bayangkan kalau punya anggota seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lelah, Rasulullah pernah jemaah pasca perang Hunain mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, dibagi-bagi. Kemudian ada seseorang yang disebut sebagai Dzul Khuwaisirah datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Muhammad i'dil." Wahai Muhammad i'dil, wahai Muhammad adillah. Sesungguhnya cara bagimu ini cara bagi yang tidak benar, cara bagi orang yang tidak takut Allah. Apa respon Rasulullah? Rasulullah mengatakan, rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Sesungguhnya dia dulu pernah diuji dengan ujian yang jauh lebih dahsyat daripada ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati beratnya ujian, beratnya medan dakwah, beliau sering ingat kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa diuji dengan kaum-kaum yang ngeyel, kaum-kaum yang Masya Allah keras kepala, kaum-kaum yang tidak takut kepada Allah, kaum-kaum yang disifati sebagai pembunuh para nabi. Nah, ini jemaah, ini perlu untuk kita ambil ibrah. Ya, ketika mau selamat, ketika kita mau menjadikan hidup kita ini mendapatkan barokah fid dunya akhirah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka tidak ada jalan kecuali bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran, ya, wa atiullaha wa atiur rasula wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Mafhum mukhalafahnya atau paham baliknya adalah ketika kita tidak taat kepada Allah, ketika kita tidak taat kepada Rasul, kita akan jauh dari rahmat. Dan yang namanya jauh dari rahmat itu adalah orang yang terlaknat. Karena definisi daripada laknat itu apa jemaah? Al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kalian ketika kalian membunuh nafsan, ya, seseorang, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh menuduh tentang kasus tersebut, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa yang telah kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami katakan, idribuhu, pukullah mayit tersebut, pukullah jenazah tersebut, bi ba'dihha, dengan sebagian daripada anggota sapi yang sudah disembelih tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta, maka seperti itulah Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi, dan seperti itulah Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang agar kalian menjadi orang yang berakal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika sapi tersebut sudah disembelih, maka Nabi Musa diperintahkan untuk mengambil bagian dari sapi tadi. Ada yang mengatakan, ada riwayat Israiliyat yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan bagian yang lain.
Jadi diambil kemudian dipukulkan ke tubuh jenazah tadi, kemudian jenazah bisa hidup dan jenazah tadi bisa ditanya siapa yang membunuhmu. Setelah itu jenazah tersebut menjawab yang membunuhku adalah fulan bin fulan, setelah itu mati lagi. Ya, dan ini termasuk mukjizat jemaah, mboten saged dipun tiru. Nggih, mboten saged dipun tiru nek wonten kasus jenengan nyembelih sapi, lampok jenengan gepuki mayit niku nggih mboten urip malih. Niki mukjizat, ini khusus mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Kadzalika yuhyillahul mauta. Seperti itulah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Di dalam Al-Qur'an, ma'asyiral muslimin, banyak kejadian-kejadian Allah hidupkan orang yang sudah mati. Di antaranya kasus ini. Di antaranya adalah tentang mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian kisah Uzair yang ada di awal daripada juz 3. Kemudian kisah penduduk kampung yang ada di akhir daripada juz 2. Jadi banyak sekali kasus ataupun banyak sekali kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, lebih-lebih nanti di hari akhir jemaah, maka kita semuanya tanpa terkecuali akan dihidupkan, akan dibangkitkan dari kubur kita. Sebagaimana Allah tidak kesusahan ketika menciptakan kita dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, maka Allah Subhanahu wa taala juga mampu, bahkan lebih mampu ketika membangkitkan kita dari kematian kita. Dan kita perlu untuk mempersiapkan momen-momen tersebut. Kita perlu untuk menyiapkan momen di mana kita akan bangkit kembali di dimensi kehidupan yang baru. Kemudian kita diadili, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian keraslah hati kalian wahai Bani Israel, min ba'di dzalika, setelah kejadian tersebut, ya. Fahiya kal hijarah, maka hati tersebut seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Jemaah, kum di sini, kalian di sini, siapa yang dimaksud? Ada ulama yang mengatakan kum atau kalian, keraslah hati-hati kalian. Ada ulama yang mengatakan kalian ini adalah ahli warisnya si mayit ini, ataupun pembunuh daripada si mayit ini. Sudah tahu mukjizat-mukjizat seperti itu, kenapa tidak langsung ngaku? Kenapa perlu sampai jenazahnya dibunuh, dipukul dan lain sebagainya? Karena kalian tidak langsung ngaku, maka keraslah hati kalian. Ada ulama yang mengatakan, diantaranya adalah Abu Aliyah, ya, seorang ulama ahli tafsir, mengatakan bahwasanya yang dimaksud kalian, keraslah hati kalian, ini adalah Bani Israel secara umum. Jadi hukum dasar Bani Israel itu hatinya keras. Makanya kasus Palestina tidak selesai-selesai jemaah. Perjanjian ini, perjanjian itu dikhianati, dengan mudah dikhianati. Ya. Kemudian gencatan senjata baru beberapa hari dikhianati lagi. Ya, jadi hukum asal daripada Bani Israel ini adalah keras hatinya, illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Dan kita dapat di jemaah Bani Israel itu juga ada yang muslim, ada yang masuk Islam. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Abdullah bin Salam, awalnya pendeta Bani Israel, pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Nah, ini termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ya, bahkan istri Nabi juga ada yang dari kalangan Bani Israel. Okay, Sofiyah bintu Huyai. Ini dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Harun. Beliau ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan rahmat. Adapun hukum asal daripada Bani Israel adalah keras hatinya. Kemudian jemaah, kenapa di sini disebutkan fahiya kal hijarah? Hati-hati kalian tuh kerasnya seperti batu. Kenapa tidak dikatakan besi jemaah, tapi batu? Para ulama mengatakan di antaranya adalah karena besi itu ketika dipanaskan sekian derajat bisa meleleh jemaah.
Tapi kalau batu tidak. Atau batu memiliki titik lalah yang lebih besar daripada besi. Au asyaddu qaswah. Atau bisa jadi justru lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena kalau batu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya, karena dari batu-batu itu pasti ada yang memancarkan sungai, memancarkan air. Ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan ada pula yang mereka itu batu-batu tersebut terbelah keluar mata airnya. Jadi batu itu sekeras apapun ada yang memancarkan ataupun ada yang mengeluarkan sungai-sungai. Ada batu tersebut yang pecah gara-gara air, dan kita dapati jemaah batu sekeras apapun ketika tertetesi air secara kontinu bisa cekong atau bisa lubang. Tapi ini hati manusia kalau sudah keras, mau nasihat sebanyak apapun, mau peringatan sedahsyat apapun, tidak ada perubahan. Maka nanti di ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Wahai para sahabat, wahai para umat Islam, apakah engkau menginginkan Yahudi ini masuk Islam, beriman? Sulit, ya. Kenapa? Hati mereka keras, bahkan lebih keras daripada batu. Na'udzubillah, semoga Allah melembutkan hati kita, mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, tidak keras. Karena orang kalau keras hatinya, tanda dia akan mendapatkan malapetaka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.